Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru hebat, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama Hasan Rumli SPD SD, tempat lokasi dinas di SD Negeri 1 Lumenda, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah konsep pembelajaran interaktif. Sebelum melangkah lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang tujuan daripada pembelajaran interaktif. Konsep pembelajaran interaktif di sini juga memiliki tujuan yang sama pentingnya bagi aparatur sipil negara atau juga PNS, seperti halnya dengan siswa-siswa. Beberapa tujuan utama konsep pembelajaran interaktif bagi ASN diantaranya adalah: satu, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan melalui konsep pembelajaran interaktif. ASN dapat mengakses materi-materi pembelajaran yang relevan dan update data serta memiliki akses pada berbagai sumber pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang tugas-tugasnya. Yang kedua di sini adalah meningkatkan keterampilan problem solving dalam situasi interaktif. Seorang PNS atau ASN dapat berlatih untuk menyelesaikan berbagai masalah-masalah secara efektif dengan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan-keterampilan problem solving yang dimiliki oleh ASN itu sendiri. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas kinerja. Kualitas kinerja di sini adalah sebagai bentuk daripada pembelajaran interaktif dapat meningkatkan kualitas kinerja PNS dengan membantu mereka agar memahami tugas dan fungsi tanggung jawab mereka secara lebih baik. Selain itu juga dengan menggunakan media dan teknologi yang tepat, ASN dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugasnya masing-masing. Yang berikutnya 4, dapat meningkatkan interaktif sosial. Konsep pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk berinteraksi dengan rekan kerja mereka masing-masing. Bisa membangun jaringan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan yang sama. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja selaku ASN. Di dalam pembelajaran interaktif dapat membantu ASN untuk merasa lebih termotivasi dalam pekerjaannya. Juga meningkatkan kepuasan kerja serta merasa lebih terlibat dan berarti dalam tugas mereka masing-masing. Itulah beberapa tujuan yang saya paparkan. Dan selanjutnya yang akan saya paparkan tentang masalah konsep daripada pembelajaran interaktif itu sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa pembelajaran interaktif di sini adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan berinteraksi antara guru, siswa, dan juga bahan pelajaran yang kita ambil. Konsep ini melibatkan penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan berinteraksi dengan guru juga teman sekelas. Pembelajaran interaktif memungkinkan siswa atau anak didik untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyenangkan juga menarik, sehingga bisa memudahkan mereka untuk memahami dan juga mengingat materi-materi yang diajarkan oleh
Bapak dan Ibu guru. Beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam pembelajaran interaktif di antaranya adalah seperti multimedia, mobile learning, interaktif, whiteboard, collaborative learning, game-based learning. Nah, dari beberapa contoh ini, saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama adalah multimedia. Multimedia di sini adalah salah satu teknologi yang biasa digunakan dalam pembelajaran interaktif. Teknologi ini memungkinkan seorang guru untuk bisa menggunakan gambar, video, dan audio untuk menyajikan materi pelajaran secara visual maupun audiovisual. Adapun beberapa contoh di dalam penggunaan multimedia dalam pembelajaran, di antaranya adalah satu, presentasi PowerPoint. Presentasi PowerPoint di sini adalah guru dapat membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan berupa gambar, video, dan audio untuk bisa menyajikan materi pelajaran terhadap anak-anak didiknya. Yang kedua, video pembelajaran. Guru di sini dapat merekam atau juga menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan bagaimana cara-cara untuk bisa melakukan tugas atau praktikum yang diampunya. Selanjutnya dengan menggunakan animasi. Animasi di sini adalah bisa digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit untuk dipahami oleh siswa. Dan juga dengan menggunakan gambar. Gambar itu dapat digunakan untuk memvisualisasikan daripada konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa di dalam memperhatikan dan mengingat materi-materi pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, mobile learning. Mobile learning di sini adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan perangkat mobil seperti smartphone dan tablet. Mobile learning memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja, kapan saja, dengan menggunakan perangkat mobil yang dimilikinya. Adapun beberapa teknologi yang sering digunakan dan sering dipakai di dalam mobile learning antara lain aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran mengenai memberikan latihan dan juga memantau kemajuan daripada siswa didiknya. Bisa yang kedua yaitu mobile website. Mobile website ini dioptimalkan untuk perangkat mobil dengan digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan-latihan, dan juga memantau kemajuan atau perkembangan siswa itu sendiri. Dan selanjutnya, e-box di sini dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobil. Yang berikutnya adalah game-based learning. Itu dapat digunakan untuk memotivasi siswa atau anak dan juga membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya contoh seperti interaktif whiteboard. Interaktif whiteboard ini adalah papan tulis digital yang memungkinkan guru dan siswa untuk menulis, juga menggambar, serta bisa menampilkan gambar atau video. Interaktif whiteboard biasanya terhubung dengan komputer dan proyektor LED proyektor dan dilengkapi dengan teknologi touchscreen yang memungkinkan pengguna untuk menulis atau menggambar dengan menggunakan pena digital atau jari mereka. Beberapa teknologi yang mungkin sering digunakan dalam interaktif whiteboard antara lain satu, software interaktif. Software interaktif di sini seperti smart notebook atau Promethean Activities Spell memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif. Contoh,
seperti presentasi, diagram, juga berupa gambar. Selanjutnya, internet. Internet whiteboard dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti halnya pada video, gambar, juga situs web pendidikan. Selanjutnya, pengenalan tulisan tangan. Beberapa interaktif whiteboard dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru tersebut menulis dengan tangan mereka dan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Contoh selanjutnya adalah collaborative learning. Collaborative learning di sini adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana siswa-siswa itu bekerja sama dalam kelompoknya untuk menyelesaikan sebuah tugas atau proyek dalam collaborative learning. Siswa berinteraksi dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan belajar yang sama, seperti meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan sosial, dan memperdalam pemahaman tentang topik-topik tertentu. Beberapa di antara teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain, pertama, group messaging apps. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat, dan berbagi ide juga informasi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya, kolaboratif document editing tools. Alat seperti Google Docs atau Microsoft Office Online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam mengedit dokumen yang sama, seperti halnya laporan ataupun sebuah presentasi. Selanjutnya, dengan menggunakan virtual meeting tool. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa itu untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Itu keunggulan daripada virtual meeting talks. Selanjutnya, sosial media. Sosial media di sini itu berupa platform media sosial seperti Facebook ataupun Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam sebuah kelompok. Selanjutnya adalah game-based learning. Game-based learning di sini adalah sebuah pendekatan di dalam pembelajaran di mana permainan digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep-konsep dan juga beberapa keterampilan terhadap diri siswa. Dalam game-based learning di sini, siswa memainkan permainan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran, dan pembelajaran berlangsung melalui pengalaman bermain. Permainan itu sendiri beberapa teknologi yang sering biasa digunakan di dalam game-based learning antara lain adalah satu seperti Simut, perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Mircraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep-konsep seperti manajemen sumber daya ataupun juga keberlanjutan sebuah lingkungan tersebut. Selanjutnya, permainan serius. Permainan serius di sini seperti folded atau alternate digunakan untuk mengajarkan sebuah konsep sains atau matematika dengan cara yang semenarik mungkin dan juga siswa bisa terlibat aktif. Selanjutnya, game edukasi. Game edukasi di sini adalah sebuah permainan pendidikan seperti kuis atau Quizlet juga digunakan untuk mengajarkan konsep serta fakta melalui permainan-permainan kuis interaktif. Selanjutnya, kita beralih ke manfaat pembelajaran interaktif. Manfaat pembelajaran interaktif di sini menurut Fujana dan Levi yang dikutip oleh Arshad dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran Manfaat Strategi Pembelajaran Interaktif antara lain
Pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik. Kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami, dimengerti oleh siswa-siswa itu sendiri. Ketiga, strategi mengajar akan lebih bervariasi dan tidak membosankan. Bervariasi di sini adalah teknik seorang guru sendiri yang bisa sekiranya siswa tidak bosan di dalam penyampaian sebuah sajian materi pembelajaran di SD. Selanjutnya, siswa juga dapat lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan belajar baik di sekolah maupun di rumah. Yang selanjutnya adalah bagaimana keuntungan pembelajaran interaktif. Nah, keuntungan daripada pembelajaran interaktif di sini, pertama, itu dapat meningkatkan motivasi siswa. Maksudnya, siswa menjadi lebih tertarik dan juga bisa termotivasi dalam sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, yang kedua adalah meningkatkan partisipasi siswa. Meningkatkan partisipasi siswa di sini adalah siswa itu sendiri terlibat secara aktif dalam sebuah proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru mereka masing-masing. Yang ketiga, dapat meningkatkan keterampilan kognitif. Nah, keterampilan kognitif itu sendiri adalah siswa bisa memperoleh keterampilan-keterampilan berpikir yang lebih tinggi, yang bisa berdaya guna. Yang selanjutnya, keempat adalah dapat memudahkan pemahaman materi pelajaran. Siswa lebih mudah memahami, mengingat terhadap materi pelajaran yang disampaikan. Meningkatkan kreativitas. Siswa dapat mengekspresikan kreativitas mereka dalam pembelajaran. Memfasilitasi pembelajaran mandiri, siswa dapat belajar secara mandiri dan bantuan teknologi. Demikianlah pemaparan atau penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan guru hebat se-Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.